Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas kisah bagaimana awal mula kami melakukan kegiatan ruqyah yang selama ini mungkin Bapak Ibu sudah melihat, sudah menonton, sudah menyimak ya video-video kami di YouTube, mungkin di Facebook, atau mungkin dari share-share dari teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Di situ kami baru saja itu belum lama melakukan kegiatan rekaman untuk kita expose kepada publik, karena memang kita merasa belum perlu dan kita merasa penuh dengan kekurangan, sehingga sempat ragu-ragu juga kita mau mengekspos gitu ya. Tetapi kami sadari bahwa itu bukan hambatan untuk kita mau berbuat baik ya. Kita menyadari kekurangan-kekurangan kita, tetapi insya Allah di balik ya kelebihan orang-orang lain juga ada kelemahannya juga, sama ya, sebaliknya juga seperti itu. Maka dengan segala keterbatasan, karena niat kita memang untuk berdakwah lewat medsos, kita coba saja kita lakukan ya, dengan harapan, dengan doa kami, dengan insya Allah ya kita lakukan dengan menyiarkan atau menyampaikan lewat video-video itu bisa memberikan solusi, bisa memberikan alternatif, bisa memberikan kebaikan ya bagi orang-orang yang mempunyai masalah ya, bagi orang-orang yang mendapatkan suatu masalah yang tidak selesai-selesai, masalah penyakit ya, masalah keluarga, masalah kenakalan ya, narkoba, LGBT ya, kemudian maksiat-maksiat yang dilakukan selama ini, atau mungkin ada ketergantungan dengan suatu perbuatan yang diharamkan, dilarang oleh Allah, misalnya juga dengan ya riba dan lain-lain. Ya, dengan keterbatasan itu kita coba untuk ya mengupload video-video pendek kita, video-video ruqyah kita tanpa rekayasa ya, kita apa adanya, kita expose begitu saja. Tujuannya satu ya, berdakwah lewat medsos dengan doa dan harapan kami kita bisa memberikan sesuatu yang baik kepada umat ya. Kenapa kita balikkan, kita sandarkan kepada Allah semuanya ya, yang melihat, yang menonton, yang mendapatkan kebaikan di situ. Tentu semua atas izin Allah, bukan daripada kami gitu kan. Video itu hanya jadi satu sebab media untuk menyampaikan ya, untuk mensiarkan, untuk memberitahu ya. Nah, insya Allah hari ini kita coba berbagi. Sebelum ini bagaimana kita bisa ya melakukan kegiatan ruqyah ini. Ya, kisahnya memang agak unik Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, sangat unik ya. Pengalaman beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2012 sampai 2015, itu kami mendapatkan suatu cobaan dalam suatu keluarga kami ya. Nah, dari situ kita merasakan suatu masalah, khususnya pada istri saya, itu mendapatkan suatu cobaan penyakit, dan itu
insya Allah ya kita sudah berusaha baik medis maupun non medis, khususnya ruqyah. Nah di situ beberapa kali kita merasakan penyakitnya juga ada non medisnya ya. Nah kita sudah ruqyah kesana kemari juga ya. Belum menggunakan metode catching, belum menggunakan metode apa ini namanya catcher ya, menggunakan mediator belum. Waktu itu kita masih belum menjadi peruqyah, tahun 2012 belum. Ya sampai 2015. Nah, itu kita mendapatkan cobaan di dalam keluarga kita. Nah, dari situ kita terus berusaha baik ruqyah mandiri maupun dibantu ya tokoh-tokoh ruqyah ya, termasuk ya Ustadz Husin Al-Mubarak. Beliaulah orang yang mengenalkan ruqyah dengan cara-cara yang lembut, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang menyenangkan bagi kami ya. Kami banyak kenal beberapa ruqyah, tetapi salah satunya adalah guru kami ini Ustadz Husin Al-Mubarak ya, menyentuh hati kami cara berdakwah, cara meruqyah ya, dan itu Masya Allah. Nah kami merasakan sesuatu yang selama ini kami anggap rasanya tidak mungkin ya, dengan doa-doa pendek seperti itu Allah mudahkan urusan-urusannya. Nah kami belajar banyak setelah itu ya. Setelah itu semenjak itu ya kita terus cobaan berjalan terus ya, hingga suatu masa ya qadarullah ya, istri saya juga atas izin Allah ya sudah sampai takdirnya, asbab saja kena penyakit itu ya. Nah disitulah salah satunya juga peranan penyakit non medis ya, penyakit non medis, dan itu bercampur dengan medisnya, sehingga qadarullah atas izin Allah ya istri saya pun meninggal, dan meninggal dalam ya keadaan merasakan sakit yang insya Allah beliau sendiri sakitnya sudah sangat ikhlas ya. Dari tahun 2012 itu sudah merasakan ya bahwa itu bagian dari cobaan dari Allah, tapi kita tak pernah berhenti untuk berusaha mencari karunia Allah dengan ikhtiar yang sudah disarankan, insya Allah sesuai dengan yang disarankan sesuai syariat Islam ya. Karena dari medis tidak sembuh-sembuh ya, kita coba melakukan dengan ruqyah itu tadi ya. Kita sampai ke Jakarta, sampai ke keliling ke sana ya beberapa kali. Nah pengalaman dari situ saat sebelum meninggal juga masih ditunggui oleh ya guru kami peruqyah, dan itu memang merasakan ada kekuatan non medis yang mengganggu ya di situ. Nah tapi sekali lagi kita sudah berserah diri kepada Allah, dan dengan ikhlasnya saat istri saya menyampaikan ya nggak apa-apa, ini kita sakit sudah kehendak Allah ya kan, kita ridho, kita mau dilakukan terapi medis dengan penanganan khusus, sudah ridho ya, sudah ikhlasnya. Saat keikhlasan itu muncul dengan tenangnya, disitulah ya di depan anak-anak, di depan kami ya Allah ambil nyawanya. Nah itu pengalaman kami. Kemudian kami bawalah dari rumah sakit itu ke rumah. Nah di rumah, di sini yang terjadi kejadian unik. Saat di ruqyah di rumah sakit memang ada benda tajam di perutnya yang beliau sendiri merasakan itu nggak bisa dicabut gitu ya. Kemudian guru kami juga nyampaikan ya buhul-buhulnya masih ada. Tapi kembali lagi istri kami sudah berpasrah, semuanya sudah kehendak Allah. Nah sampai di rumah kita
ya melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Nah, ya kami mendapati suatu kabar yang mengejutkan kami gitu kan. Ya seorang guru kami juga, tokoh kami juga gitu kan, orang yang kami hormati, ustadz, ustazah gitu ya. Nah, melihat sesuatu yang ada di rumah kami saat kami sedang berduka, maka dengan mata telanjang beliau suami istri melihat sesuatu yang tidak biasa. Jadi melihat cahaya keluar dari tempat tinggal kami, keluar ke atas lalu menghilang. Itu siang bolong ya. Tidak ada yang lain melihatnya itu ya. Suami istri itu menyampaikan, ya kita tetap berprasangka baik kepada Allah. Apa itu kami pun tidak tahu. Tetapi dalam feeling kami, dalam perasaan kami, tidak lama dari meninggalnya istri kami, ada seseorang yang menelpon kami minta maaf karena telah melakukan kesalahan kepada kami. Walau alam, kami memaafkan semuanya. Dia minta maaf karena telah melakukan kekeliruan gitu ya. Ya kami tidak dendam, kami sampaikan. Kami semua maafkan. Tidak ada masalah saya gitu. Semua sudah selesai. Istri saya sudah meninggal dan kami sudah ridho. Ya sudah ketentuan Allah 50.000 tahun yang lalu, sampai seginilah batas usia istri saya. Nah, disitulah suatu kali di tahun 2015 selama 3 tahun itu kami dapat pengalaman berobat dengan ruqyah itu, dan sering juga mengadakan kegiatan ruqyah, memanggil guru-guru untuk mengadakan tausiah, pelatihan ruqyah di sini ya, sering sekali ya. Nah, tetapi saya bukan peruqyah, kami hanya kepingin untuk mengetahui dan mampu melaksanakan praktek-praktek ruqyah untuk keluarga kami. Seperti itu awal muasalnya. Nah, suatu kali kejadian unik setelah istri kami meninggal, tidak lama kita mendapat karunia lagi, menikah lagi ya dengan istri yang sekarang, yang selalu mendampingi kami sebagai peruqyah. Malah istri saya duluan yang sudah melaksanakan ruqyah itu, saya belum. Saya hanya untuk pribadi, untuk keluarga kami aja. Nah, kejadian unik di 2015, tidak lama setelah istri saya meninggal, saya menikah lagi. Kemudian suatu kali ada satu keluarga yang meminta diruqyah. Nah, di sini ya asal muasalnya kami meruqyah sampai sekarang ya. Ada suatu keluarga yang minta ruqyah dan itu harus saya. Gitu ya. Saya sampaikan kepada keluarga itu, saya bukan peruqyah, saya tidak pernah ruqyah juga gitu kan. Saya hanya mengadakan sebagai fasilitator orang-orang yang mau latihan ruqyah, orang-orang yang mau praktek ruqyah. Saya bukan peruqyah, saya hanya fasilitator. Ada ustadz yang datang ke sini, kita fasilitasi gitu ya. Nah, keluarga ini nggak mau. Dia ngotot bahwa dia minta diruqyah sama saya. Saya sampaikan sekali lagi, ya, dia malah berkata, "Bapak ini bohong, ya. Udahlah Pak," katanya kan. "Bapak itu bisa, Bapak itu peruqyah." Ya nggak tahu apa yang terjadi, apa yang ada, informasi yang ada di keluarga itu saya nggak tahu juga. Jadi ya kami sanggupi dengan terpaksa itu ya, terpaksa dilakukan. Jadi karena kita dipaksa untuk ruqyah kan gitu, kita datengin keluarga itu. Masya Allah, disitulah pertama kali saya meruqyah orang lain. Bukan metode catcher, bukan. Metode biasa insya Allah dengan mendakwai, kemudian ya mungkin dengan metode muntah ya, metode
ya, sendawa, kentut dan lain-lain ya. Mungkin cara-cara seperti itulah umumnya. Walau alam ya, itu juga kami lakukan beberapa tahun. Nah, di situ kita mulai meruqyah ya seperti yang kami praktekkan di dalam saya pribadi dan keluarga kami. Satu saat itu yang ada di benak kami adalah pelajaran yang disampaikan. Satu, masalah tauhid ya. Tauhid nomor satu, yang kedua adalah masalah kelembutan hati. Ya, penghambaan diri ini kepada Allah ya kan, dan keyakinan kita kepada Allah mutlak. Jadi bukan masalah bacaannya yang hebat-hebat, bukan. Tetapi kita paham dan kita yakin pertolongan Allah, kita tahu apa yang kita maksud dan kita hanya berserah diri kepada Allah. Nah, di situ kita coba, kita ajarkan langsung ruqyah mandiri dengan praktek langsung. Masya Allah, ya saat diruqyah, selama meruqyah itu pasien yang kami hadapi seperti kecoa berguling-guling ke sana kemari, dan ludahnya berkantong-kantong ya, berplastik gitu, penuh ganti, sampai mukanya juga penuh ketutup-tutup dengan air liurnya. Dan itu sampai akhir saya hentikan karena tidak selesai-selesai. Saya khawatir pingsan, malah saya nggak punya pengalaman sama sekali. Akhirnya saya hentikan. Nah, di situ titik baliknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, titik baliknya di situ. Saya pulang introspeksi kepada istri, ya saya terkaget-kaget, kok bisa ya gitu, kok bisa. Padahal tadi sandaran kita juga Allah, tapi dia tadi rasa apa ya, rasa syukurnya kami gitulah, rasa ketidakpercayaan kami, kok bisa gitu. Nah, orang lain dengan fasih, orang lain paham Al-Quran, orang lain ya hafal Al-Quran, hafal hadis. Ya kita bukan dari pondok, bukan. Ya kita aja tajwidnya masih belepotan, gak karuan. Ya tasinnya kesana kemari gak karuan itu ya. Sok-sokan lagi jadi peruqyah gitu ya. Astagfirullah. Nah, mulai dari situ titik baliknya. Nah, nggak tahu, kita juga nggak promo, nggak ini ya. Nah, mulai dari situ berkali-kali masyarakat minta ruqyah. Kebetulan tadi istri kami yang kedua yang sambung, ya kebetulan saya tidak tahu latar belakangnya sama sekali. Kita menikah itu karena ya guru kami memberikan informasi, ya ada seorang wanita begini begitu ya, jamaah kita juga oke. Itu kan kita datangin ya ta'aruf, kemudian kita tanya satu aja, saya nggak perlu tahu latar belakangmu siapa, dan kamu tentunya juga mungkin juga nggak tahu siapa saya. Jadi kalau kita mau menikah ya menikah karena Allah, kalau mati ya mati karena Allah, selesai. Kalau cocok sudah kita lanjutin, kalau enggak ya udah nggak usah gitu ya. Nah, itu latar belakangnya. Ternyata rupanya setelah menikah kita baru tahu, karena hitungan hari segera hitungan menikah, langsung aja gitu ya. Nah, setelah itu baru kita tahu bahwa dia selama ini sudah melakukan ruqyah praktek untuk para umahat, anak-anak perempuan gitu ya. Nah, alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, sangat sering betul kami meruqyah sana sini. Nanti kalau kena yang laki-laki, saya yang meruqyah, kena yang perempuan, istri yang meruqyah. Ya akhirnya karena kita suami istri sering kesana kemari, ya ujung-ujungnya semakin sering kami meruqyah, semakin sering kita belajar, praktek, mendalami. Kami merasakan betul apa kata guru itu benar. Selama kita melakukan lillah, kemudian kita sering melatih terus, maka akan semakin tajam. Maksudnya semakin tajam itu semakin apa ya,
mungkin semakin paham, semakin ngerti, kemudian kelemahan-kelemahan di pasien, jin itu adanya di mana, kelemahannya di mana, mungkin semakin tajam dan makin cepat juga gitu ya. Nah itu tentunya semua karena Allah, bukan dari kami, bukan. Kami merasakan itu sampai saat ini. Nah, suatu kali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami merasakan sesuatu yang masih mengganjal. Ya, selama 2015 itu kita mulai, maka bahkan kita sering juga melakukan kegiatan ruqyah massal di rumah gitu ya, sering sekali karena memang permintaan gitu ya. Kemudian kita agak terganggu gitu kan, itu ya. Nah, ada beberapa pasien gitu yang sudah baik secara zohir kita lihat, kemudian secara sosialnya, secara kekeluargaannya sudah membaik, tetapi ada beberapa yang bolak-balik gitu kan. Nah, di sini kami merasakan sekali lagi kami merasakan ada yang belum bisa kami lakukan dengan baik karena keterbatasan satu ilmu. Ya. Kami bermohon aja kepada Allah, ya Allah, ini bolak-balik seperti ini nanti kesannya kan saya dianggap dukun nih. Terus kesannya nanti kami orang hebat, atau kalau ada apa-apa disandarkan kepada kami. Sungguh kami khawatir. Kami jelaskan kepada mereka kemampuan kami seperti ini, dan ini kan semuanya pertolongan Allah, bukan dari kami. Yang harus dibenahi adalah tauhid Bapak Ibu semuanya. Ya, artinya apa? Bisa jadi pasien sudah menjalankan syariat Islam, bisa jadi ya, mungkin belum sempurna, bisa jadi keikhlasannya yang belum kuat, bisa jadi yang dilakukannya masih ada ganjalan mungkin ya, kita nggak tahu. Nah, seiring waktu itu kita belajar terus mendalami kekurangan apa yang kita tidak tahu, apa yang kita tidak bisa, apa yang kita perlu dalami lagi. Masya Allah, kita merasakan ya petunjuk dan pertolongan Allah. Nah, satu kali titik baliknya dari situ, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, karena seringnya pasien itu bolak-balik tadi. Ya, waktu itu belum menggunakan metode mendakwai jin dengan cara yang halus seperti sekarang, dengan cara yang lembut. Belum, kita metodenya kan paksa aja jin suruh keluar, atau kita dakwai suruh keluar. Nah, ternyata pengalaman kita yang lakukan selama ini, jin itu hanya patuh kepada iblis, kepada bosnya. Jadi dia tidak akan keluar dari badan itu total, tidak kembali gitu ya, walau alam. Itu mereka sangat berjuang keras untuk kembali lagi. Kenapa? Dia hanya takut dibunuh sama bosnya, dia takut disiksa sama bosnya, dia takut di penjara sama bosnya, iblis maksudnya ya. Sehingga dia mati-matian menggoda umat Islam, balik lagi. Ya, kecuali betul-betul pertolongan Allah, jin itu tak mampu. Seiring dengan meningkatnya tauhid, meningkatnya keikhlasan kita dalam beribadah, meningkatnya kita mengamalkan ya Al-Quran dan Sunnah, insya Allah itu kunci daripada jin tidak bisa balik ke tubuh seseorang. Nah, seiring dari bolak-baliknya itu, lalu kami banyak belajar lah, baca buku ya. Salah satu rujukan yang paling jadi pegangan adalah dari guru-guru kami juga ya, dari para peruqyah senior itu ya, bukunya Syekh Abdul Salam Bali itu menjadi rujukan
Ya, sebelumnya juga bukunya Ustadz Husin Al-Mubarak ya kita pelajarin. Nah, kita dalamin lagi buku itu, kemudian buku-buku yang lain ya kita pelajari. Kemudian tentang dunia jin, kemusyrikan, terus talbis iblis seperti apa kita pelajarin. Kemudian kita dalamin dari firman-firman Allah seperti apa. Ya sebatas begitu. Karena memang kami sangat terbatas ilmunya, sangat terbatas. Dan kemampuan kami juga sudah tua seperti ini ya sangat terbatas. Kami hanya bersemangat untuk bisa memberikan sesuatu kepada umat sebelum kami mati, sebelum kami meninggal ya. Kenapa? Dari pengalaman sekian tahun itu kami mendapatin akidah ya, kita umat muslim banyak sekali yang lemah, khususnya kaitannya dengan kemusyrikan. Tidak mengenal dia miskin, tidak mengenal dia kaya, tidak mengenal dia pendidikan atau dia orang biasa, tidak mengenal dia buruh atau dia pejabat, ya apalagi wah luar biasa, luar biasa. Jadi banyak betul yang disandarkan kepada makhluk, ya. Ada percaya Allah, minta bantu makhluk sampai sekarang dan itu luar biasa. Kalau saya katakan mungkin malah darurat tauhid, darurat akidah ini kita ini. Kemana-mana orang-orang kita yang pinter-pinter secara ilmu dunianya, mereka banyak betul meminta bantu kepada jin, kepada makhluk untuk jabatannya, untuk usahanya, ya, untuk benteng dirinya, untuk rumah tangganya, wah macam-macam. Nah ini kalau kami pribadi memandangnya darurat ini, akidah ini, gitu ya. Nah seiring waktu membaca itu saya lihat video-video ruqyah seperti ya Ustadz Faizar, Ustadz Husin Al-Mubarak lewat videonya ya. Kemudian kita lihat lagi cara ustadz-ustadz yang lain. Nah satu kali ketemulah saya dengan videonya Syekh Abdul Rauf yang ada di luar negeri. Saya tercengang juga melihat metodenya dia seperti itu. Kok bisa gitu ya? Kok bisa mendakwai jin dengan cara seperti itu? Apa ini enggak syirik ini gitu ya? Apa ini enggak musyrik? Apa ini enggak dilarang gitu kan? Saya pelajarin karena sangat menarik. Satu yang menyentuh di situ adalah kelembutan hati. Itu menyentuh betul. Itu satu titik yang saya belajar dari Ustadz Husin Al-Mubarak. Kemudian saya lihat lagi ketemu dengan videonya beliau. Sungguh itu juga sangat menyentuh pribadi saya. Kenapa? Dengan kelembutan ya seperti firman Allah untuk Nabi Musa, Nabi Harun saat beliau diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Ya, di situ dinyatakan ya faqulalahu qaulal layyina la'allahu yatajakkaru au yassa. Dakwai musuhmu itu dengan lemah lembut. Ya semoga dia mempunyai rasa takut. Kenapa? Di situ berarti peranan Allah. Nah, di sini sungguh menancap di hati saya, mendakwai dengan lemah lembut, dengan baik. Ya, kita pelajarin beberapa hal para peruqyah dunia jin, termasuklah yang di bukunya Syekh Abdul Salam Bali, beberapa kali bagaimana dialog yang dilakukan jin kepada peruqyah. Ya, intinya mereka tidak tahu Islam karena taunya adalah tugas yang harus menghancurkan Islam. Ya. Nah, di sini kami merasakan melihat apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Rauf itu membuat kami takjub. Membuat kami takjub, tercengang melihat Allah memberikan kemudahan dalam berdakwah khususnya untuk dunia jin yang
mengganggu khususnya umat Islam. Dengan metodenya yang dilakukan adalah mendakwai juga dunia jin untuk mengenalkan Islam, yaitu membuat saya tertarik gitu kan. Saya cari, saya gali apakah ini tidak musyrik, apakah ini dilarang agama atau enggak, ya kan? Apakah ini melanggar syariat atau enggak, ya kan? Saya ikutin latar belakangnya. Setelah ketemu, setelah kuat, setelah yakin, tidak ada kemusyrikan, tidak ada aturan Allah yang dilanggar, ya kan? Kita perhatikan, nah kita coba atas izin Allah. Secara pribadi saya tidak pernah ketemu beliau, tidak sama sekali ya. Kemudian saya ketemu juga ya dengan Dr. Indra Permana yang sekarang sudah sangat populer ya, dengan kerendahan hatinya beliau ya, seorang dokter. Beliau menceritakan bagaimana dia mengawali ruqyah juga karena ketemu kasus-kasus tertentu yang tidak bisa ditangani secara medis, sehingga beliau belajar. Itu yang kami tangkap, yang beliau datang ke tempat kami saat kami undang untuk meruqyah santri-santri kami ya. Kebetulan saat itu kami meruqyah santri kami, ada satu orang santri yang selalu bolak-balik sakitnya sama. Nah, dengan keterbatasan kami tadi, kami lalu berpikir setelah melihat video-videonya Ustadz Abdul Raub, maka saya dikasih kabar oleh sahabat saya, Pak Jenderal gitu. Nah, panggil sahabat saya itu panggil saya Pak Jenderal gitu ya. Pak Jenderal, ini ada Abdul Raub di Indonesia. Ah, masa? Iya, ini ada. Nggak usah jauh-jauh. Ternyata di Pontianak gitu ya. Yang benar, nah dikirim channelnya ke saya. Masya Allah, ternyata sudah ada di Pontianak. Nah, saya hubungin atas izin Allah beliau, ada masa, ada waktu, kemudian ketemu meruqyah santri kami. Dengan cara seperti yang beliau lakukan di YouTube itu ya. Nah, saat di ruqyah itulah, ya kan, beliau meruqyah santri kami, tetapi yang kemasukan jin malah istri saya. Ya, malah istri saya di situ. Ya kan? Nah, disitulah ketahuannya. Di situ letak pertama kali ketahuannya. Apa yang terucap di lisan beliau adalah, Masya Allah, ibu ini bisa jadi catcher ini Pak Darmin gitu. Ya, ibu ini bisa jadi catcher. Gimana Ustadz? Iya ini. Ya, pengalaman kami sepertinya ibu ini ya ada kemudahan untuk bisa menjadi catcher. Oh gitu, ya sudah, saya mendengarkan saja. Terus saat didakwai, saat komunikasi, saat istri saya kemasukan jin itu, maka komunikasilah. Ternyata jin yang ada di badan istri saya tuh jin muslim. Jin muslim yang selama ini ikut ke sana kemari, gitu kan. Kami tidak tahu. Kami sudah ruqyah kan ke sana kemari, tetapi sedikit pun kami tidak merasakan, tidak ada sedikit pun kita tergantung kepada jin. Nah, dia bilang pada saat komunikasi itu jin muslim. Nah, dan dia kalau pengakuan dia kalau sholat dia sering ke Mekah gitu kan. Maka ada di sini ditanyain, loh kamu jin muslim kok ada di badan manusia? Tentu tidak boleh. Nah, ternyata dia senang dengan istri saya gitu kan. Ya, didakwai dengan Dr. Indra untuk bertobat kepada Allah, untuk tidak menjadi jin munafik, dan dia sadar. Ya, saat itu dia bertobat dan dia minta maaf. Alhamdulillah saat itu keluar. Dan sampai sekarang alhamdulillah, keluhan sakit pinggang istri dulu ya, sering sekali sakit pinggang istri, ternyata itu tempat tinggal dia gitu kan. Ya, selama ini rupanya seneng sama istri saya, jin muslim gitu ya. Ya, alhamdulillah dari situ dia tobat, dia nyampaikan, kenapa kamu ada di badannya
istri saya. Dia bilang, sebutin ke saya. Itu saya seneng dengan apa yang dilakukan sama tuh Darmin itu kan. Dia suka ngajak-ngajak orang, suka nasihatin orang, kemudian ngajak orang untuk tobat kepada Allah. Ya, saya senang, tapi kan kita tidak mau percaya sama jin. Kamu bantu dia, ya kan? Enggak, kami senang aja, ya kan, dengan caranya dia. Kalau ada jin yang ada jin-jin kafir yang mau menyakiti gitu kan, kita bantu untuk menghalangi. Itu kita nggak mau. Kita juga nggak percaya seperti itu. Oh, nggak bisa. Jadi kamu tetap harus keluar dari badan ibu, ya. Itu kisah awal bagaimana kita memulai, ya, runtut tadi ya, memulai. Satu kali istri saya seperti itu. Nah, pasti di YouTube itu ada judul meruqyah. Nah, itu saya dan istri saat kita meruqyah ke anak-anak santri, ya. Kita merasakan waktu itu ada selesai anak-anak santri ini pusing, kita diruqyah. Ya, biasa aja, ya, sendawa keluar gitu ya. Nah, setelah itu semakin semangat kami, ya, semakin semangat untuk mempelajari metodenya yang dilakukan oleh Syekh Abdul Rauf. Ternyata ya juga Dr. Indra dari Pontianak ternyata sudah ada yang menjadi peruqyah dan menggunakan salah satu mengambil bagian cara yang dilakukan oleh Syekh Abdul Rauf. Nah, kami semakin semangat. Nah, ternyata bisa ya gitu. Ternyata bisa. Nah, saya coba beberapa kali untuk mendalami itu terus. Saya belajarnya melihat beliau ruqyah itu sudah berapa tahun yang lalu, Syekh Abdul Rauf itu. Cuma ya kita mempelajari gitu aja, bukan mempelajari, menonton, cuma kagum aja. Kok bisa ya gitu ya, cuma kembali lagi Allah yang punya kan, Allah yang berkehendak. Nah, suatu kali saya pelajarin lagi apa yang disampaikan oleh Dr. Indra tadi, menggelitik kami. Ya mudah-mudahan doa gitu kan, ya mudah-mudahan doa bun, saya gitu ya, kita coba lagi. Nah, saya pelajari, saya praktekkan dengan suara-suara tertentu gitu kan. Saya baca Al-Quran, saya pelajarin metodenya dia, saya coba praktekkan, ngikutin apa yang beliau lakukan. Nah, ternyata saat kami pelajarin itu, selesai di ruqyah itu, tidak lama istri saya bereaksi. Saya baca itu, gitu kan. Istri saya belum siap, sungguh belum siap. Saya juga nggak ngerti belum siap di mana. Ya. Saya baca itu, ujungnya minta dihentikan. Kenapa? Banyak sekali yang mau masuk ke badan dirinya. Jin-jin itu. Banyak sekali. Bermacam-macam. Tapi dia tidak bisa masuk. Ya, tidak bisa masuk. Itu karena istri saya nggak mau. Istri nggak mau. Ya kan? Ada rasa, betul-betul. Ya, dibentengin dengan tauhid kita kepada Allah, tidak mau menolaknya. Ya kan? Nah, itu memang dunia gaib, udah kita nggak bisa lihat dengan mata gitu. Yang merasakan mungkin hanya seseorang yang merasakan sendiri, tapi juga sama tidak bisa melihat kami. Ya, satu kali kami seperti itu, berhari-hari itu kadang-kadang kayak suara pesawat yang luar biasa, ya. Kadang-kadang istri tanya, kok pesawat latihan, pesawat tempur ya, ini pesawat tempur, kok nggak habis-habis ya Pak ya? Bising benar gitu kan. Oh, saya tanya,
Pesawat dari mana? Nggak ada pesawat yang terbang-terbang. Nah baru tersadar istri saya. Ternyata itu suara-suara goib yang persis pesawat terbang luar biasa. Wang wing bung, wang wing bung, wang wing bung. Mau mengganggu istri atau mau masuk saya nggak paham. Nah, istri saya nyampaikan gitu. Nah, sudah minta pada Allah, minta perlindungan aja. Ya kan kita nggak tahu itu dunia gaib. Alhamdulillah istri tenang. Kemudian kami pelajari, kami baca lagi suatu kali. Saya pelajarin, istri merasa kesepakatan kita siap. Setelah dipelajarin tidak ada kemusyrikan, tidak ada kesirikan di situ, tidak ada ketergantungan kita kepada makhluk, kepada jin, minta tolong begini begitu, tidak ada. Maka kita praktekkan. Setelah semuanya cukup jelas ya tentang tauhidnya, kita baru praktekkan. Nah ya kurang lebih ini setahun inilah kurang lebih kita baru praktekkan itu ya. Kalau ada yang mengikuti video saya dari awal, itu akan terbaca tuh bulan apa, tahun berapa kami mulai mengekspos. Itu baru sekali ya. Nah satu kali dia siap, saya sampaikan insya Allah nih siap. Ya sudah, kalau gitu kita niatkan kepada Allah. Ya kan santri kita yang masih ada yang berulang kemarin itu, nah ini ada masalah, oke kita coba bermohon pada Allah, kita bismillah aja kita coba. Nah di situ masya Allah ya, masya Allah perdana betul kita melakukan ruqyah dengan metode catching ya kan, masya Allah ya, ada sesuatu yang dimudahkan Allah untuk berbuat ya. Bukan masalah sulit atau masalah mudah, tapi semua urusan Allah ya. Nah kami merasakan suatu manfaat yang sangat besar dengan cara ruqyah ini, juga memberikan suatu cara bagaimana juga memberi kontribusi kepada umat supaya bisa kembali lagi dapat menemukan tauhidnya, dapat membenarin akidahnya, dan tentunya terbebas dari gangguan jin. Insya Allah dari sinilah mulai kami praktek langsung dengan istri, bismillah gitu kan. Ya kebetulan istri secara mental siap, ya hidup mati kami hanya kepada Allah. Maka kalau kita tidak lakukan dengan cara berdakwah, maka sangat sayang kalau kita diutus sebagai khalifah untuk berdakwah. Alhamdulillah istri sepakat, kita sama-sama sepakat hidup ini harus punya manfaat kepada umat. Ya kan? Suatu kali santri-santri kami gaduh, banyak yang tidak sholat tepat waktu, mulai ada yang hasad, ada yang mulai malas. Nah satu kali ada juga yang mulai berkelahi. Maka kita kumpulkan jadi satu, ada sesuatu yang tidak benar ini anak-anak, kita dakwai, kita ajarkan ruqyah mandiri. Masih aja lagi yang belum selesai, nah di situ kita coba lagi ya kan, dengan ruqyah metode catcher. Masya Allah ya, anak-anak santri kami waktu itu diganggu sama jin ifrit, iblis itu ya, 17 jin bertanduk semua, merah semua badannya jin itu ya, itu mengganggu anak-anak penghafal Quran. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah gitu kan, jinnya semuanya masuk Islam ya. Masya Allah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit pun kami tidak punya kemampuan, tidak punya ilmu ya, tidak punya kekuatan bisa melihat jin, tidak punya kemampuan untuk melihat jin, tidak punya kemampuan untuk meramal, dan kami juga tidak punya kemampuan untuk ngatur-ngatur jin. Metode yang kami lakukan mendakwai jin itu menanya jin, ya salah satunya kita ambil contoh
Seandainya kita seorang polisi menangkap seorang penjahat, tentulah kita akan menanyakan ya apa yang dilakukan. Nah, sifat daripada pencuri atau penjahat itu kan pembohong, gitu ya. Maka tujuannya menanyakan itu kan salah satunya kan kalau di dalam dunia dokter ya diagnosa, ya kan sakitnya apa, ya. Nah, kita menanyakan itu apa yang dilakukan itu benar atau enggak. Nah, kita cross check dengan pasiennya. Kalau enggak benar kan berarti dia bohong, gitu ya. Bukan tujuannya kita meramal, menanyakan ini itu, enggak. Itu hanya sebatas untuk apa yang dia lakukan itu benar atau tidak, ya walau alam, karena dunia goib biasanya kita cross check kepada pasien langsung. Oh, dia misalnya ganggu di kepala, kepalanya suka sakit kah, gitu kan. Iya. Nah, berarti apa yang disampaikan oleh jin kemungkinannya sangat benar. Kenapa? Saat selesai ruqyah plong, saat ruqyah itu seperti apa ya, ya plong lah, los gitu ya, tidak ada penyakit lagi. Seperti misalnya, oh dia ganggu di dada, misalnya kan, kamu apain tuh dadanya, aku duduk di situ, kamu apain tuh dadanya, oh aku ikat ininya. Nah, saat ruqyah selesai itu subhanallah, itu plong, los saat itu juga, nggak nunggu besok, saat itu juga. Nah, dibuktikan apa yang dia sampaikan tadi ya insya Allah benar, karena pada saat Allah kasih pertolongan sembuh itu plong, seperti yang tempat dia tinggal tadi, tempat dia buhul-buhul mengikat, saat semuanya udah dihancurkan sendiri oleh dia dan dia keluar, subhanallah, itu menjadi kebaikan untuk pasien, ya. Di situ kami semakin semangat. Ternyata ya kami coba untuk berdakwah seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran, ya berdakwah dengan lemah lembut. Bisa jadi itu menjadi ya orang punya rasa takut gitu kan. Nah, kita juga praktekkan ke dunia ruqyah, ternyata juga dampaknya sangat luar biasa kepada jin. Jin tidak banyak yang melawan, jin tidak banyak yang berontak. Walau alam itu semua dari Allah, bukan dari kami. Kami hanya bacakan firman-firman Allah. Yang paling mendasar bagi kami sampaikan adalah masalah apa? Janji Allah tentang neraka dan janji Allah tentang surga. Ya, ajab-ajab Allah bagi orang-orang yang zolim, bagi jin-jin zolim, dan karunia-karunia Allah bagi orang yang bertakwa. Paling dasar itu yang kami sampaikan. Sehingga apa? Kami tidak punya banyak-banyak untuk berdiskusi ke sana kemari. Enggak suka. Kami masuk kepada intinya dan cepat selesai, cepat gitu kan maksudnya. Jika mereka cepat dapat hidayah dari Allah, cepat dia juga bertobat, maka dia segera ya keluar daripada pasien. Nah, di sini apa? Nomor satu, jika pasien itu tidak punya niat untuk ruqyah Bapak Ibu, itu akan membuat berat kerja. Bisa jadi juga nggak bisa. Kenapa? Tidak ada niat dirinya untuk memperbaiki, untuk tobat kepada Allah. Kalau pasien itu punya niat, pasien itu punya kemauan, pasien itu berkeinginan untuk memperbaiki diri khususnya sembuh, lalu kemudian dia punya niat untuk taubat kepada Allah, sungguh itu menjadi kemudahan yang Allah beri. Kami hanya berdoa, kami hanya menyampaikan tausiah, kami hanya menyampaikan nasihat-nasihat. Jadi bukan masalah pakai metode ini cepat, pakai metode ini lambat, pakai metode ini super cepat. Nggak ada. Semua milik Allah. Kemudahan itu milik Allah, bukan milik saya. Ya. Bukan. Jadi posisi seperti yang Bapak Ibu lihat video-video itu, kesannya mudah, kesannya gampang. Perlu dipahami Bapak Ibu ya, semua milik Allah. Semua kemudahan milik Allah, bukan dari kami, ya.
Baik para pemirsa, kita memberi pengalaman kepada teman-teman ya, para calon-calon peruqyah kali ya, yang punya semangat untuk berbuat untuk umat, tetapi wabil khusus tentu kepada dirinya dan keluarganya. Jika kita ada masalah, maka kita selalu sandarkan kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Sangat jelas ya, di firman-firmannya Allah sangat jelas, faqatilu auliya asyaiton inna kaida syaitoni kana dhaifa. Ya, sangat jelas bahwa jin setan itu lemah dan dia hanya bisa masuk kepada manusia karena kelemahan kita sendiri ya, kecuali kepada orang-orang yang mukhlis, kepada orang-orang yang ikhlas. Nah, itu tidak mampu dia menembusnya. Ya saudaraku, ya seluruh tanah air dimanapun Anda berada, ya itu perlu dipahami betul. Kelemahan-kelemahan kita itu cukup banyak kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari tidak mampu menjalankan syariat Islam dengan benar. Misalnya contoh, kita suka hasad ya, kita suka menunda sholat, kita suka marah ya, kita suka suudzon ya, kita banyak melakukan perdagangan dengan riba ya, terus kita mungkin ya banyak hal-hal yang diajarkan oleh Rasul kita, banyak yang kita tidak amalkan. Misalnya mau tidur tidak berdoa, bangun tidur tidak berdoa, masuk WC tidak berdoa, dan lain-lain. Itu juga salah satu kelemahan-kelemahan yang bisa jadi menjadi pintu masuk jin semua. Dan kalau sudah masuk ke badan tubuh kita, dia bisa buat rumah ya. Nah, maka nomor satu adalah benerin semuanya tauhid kita ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita mau menjadi seorang peruqyah, tidak haruslah ya, tidak harus hafal Quran, tidak ya, cukuplah kita paham ya kan. Lebih baik kita hafal Quran, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau menjadi peruqyah, minimal ya itu bisa membaca Al-Quran, kemudian paham dengan tauhid, paham ya, kemudian semua ini punya resiko ya. Peruqyah tidak mudah juga ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jika iman dan tauhid kita tidak kuat, maka serangan balik itu bukan hanya kepada peruqyah, kepada keluarga peruqyah juga dihajar gitu ya. Jadi ada pengalaman beberapa teman kami yang berhenti dari ruqyah. Dia hafal Quran, dia seorang ustadz ya, dia mengajar, suami istri, ada berhenti gitu ya. Ada lagi peruqyah yang berhenti juga total, keluarganya tidak mau ya. Asbab apa? Ya qadarullah, ada yang sempat meninggal ya kan. Jadi dia menyalahkan di ruqyahnya. Masya Allah ya, kita kembali lagi, tauhidnya kita balikkan kepada Allah. Itu hanya sebab saja. Dan pengalaman kami yang ada, lihat tadi ya, jin semuanya mengharapkan kita tidak berbuat baik. Jin mengharapkan kita untuk tidak ruqyah, jin mengharapkan kita untuk tidak baca Al-Quran, jin mengharapkan kita untuk menjadi pelaku maksiat, jin mengharapkan kita untuk meninggalkan ya pendakwah ya. Maka luar biasa tipu daya jin untuk memelesetkan kita. Kenapa juga banyak para peruqyah, banyak nih ya, karena saya hadapin langsung nih, karena saya pelaku, kita berhadapan langsung dengan mereka, baik itu ustazah, baik itu ustadz ya, banyak betul. Itu karena kelemahan kita terbaca oleh jin. Kalau dia tidak mampu di tauhidnya, dia akan ganggu di akidahnya. Kalau dia nggak kena di akidahnya, ya dia akan plesetkan lagi imannya. Dengan apa? Dengan cinta dunia. Ya di sini. Kalau dia tak mampu dengan cinta dunia, dia akan memberikan satu popularitas, atau dia kekaguman, atau dia kebanggaan dengan ilmunya. Banyak caranya. Banyak betul caranya. Kelemahan kita itu terbaca oleh jin. Nah, dari situ dia pintu masuknya. Ya, kalau kita imannya lemah, maka keluarga kita jadi korban. Suami istri bertengkar, anak tidak soleh. Ya, keluarga, rumah tangga menjadi panas, suasana rumah pun bisa menjadi panas. Ya, jadi trik kami untuk berbagi kepada teman-teman yang khususnya peruqyah, yang calon-calon ya peruqyah,
Satu, tingkatkan tauhid kita sungguh-sungguh. Yang kedua, kita melakukan ini sungguh-sungguh ikhlas. Sungguh-sungguh kita hanya kepingin berbuat sesuatu kepada Allah. Ya, kalau terselip aja, ya kita kepingin bangga, kita kepingin populer, kita kepingin terkenal, kita ini menjadi sarana cari duit, bla bla bla. Ya udah, itu makhluk semua yang ada menjadi otak kita. Maka Allah akan wujudkan itu. Tapi tadi kelemahan itu terbaca oleh jin, sehingga itu jadi salah satu pintu masuknya jin. Ya, jangan, balikkan semua, sandarkan kepada Allah. Ya, kita diberikan kesempatan membantu umat kita yang lagi susah, itu adalah rezeki. Rezeki apa? Ya, kita mendapatkan suatu pahala yang besar dari Allah, yang Allah belum tampakkan saja kepada kita. Ya, maka itu peluang amal yang luar biasa, jangan disia-siakan. Ya, di dalam kitabnya Syekh Abdul Salam Bali itu, ya, di situ disebutkan ya oleh ulama kita, seorang peruqyah itu adalah pahlawan. Ya, pahlawan kebaikan. Kenapa? Perlu dipahami Bapak Ibu semuanya, para calon peruqyah. Kenapa bisa dikatakan begitu? Ini ulama loh ya, bukan dari saya ya. Saya hanya mengutip dari perkataan ulama. Kalau tidak salah ya, Ibnu Taimiyah. Ya, maafkan saya kalau salah, itu jelas ya, yang saya baca adalah ulama. Dan itu berkata demikian. Nah, kenapa? Kita melawan bukannya secara fisik lagi, ya. Tetapi kita melawan akidah. Kita mau menyelamatkan orang ini untuk kembali ke surga dengan cara yang benar. Ya, kalau orang kehilangan duit 1 juta, 10 juta, 100 juta, itu fisik. Ya, tidak ada masalah, dia bisa cari. Tapi kalau akidah yang rusak, maka taruhannya neraka. Nah, ini justru peruqyah membuat kami semangat. Sungguh ini membuat kami bersemangat benar bahwa kita ini justru kepada induknya, kepada makhluk yang mengganggu akidah kita, ya kan, kepada makhluk yang mengganggu, ya kan, syariat kita, kepada makhluk yang mengganggu, ya kan, ketenangan kita dalam ibadah. Nah, ini kan sumber jadinya kan, sumber masalah yang sudah ditegaskan di dalam Al-Quran. Jin adalah musuh yang nyata kepada umat manusia dan harus diperangi. Ya, harus diperangi. Nah, ternyata diperangi itu banyak cara, ya kan? Ya, kalau dia tidak